Amerika 20 tahun ke depan. Pria tampan ini mau meninggal. Tidak takut sedikit pun. Dokter bantu dia pasang sabuk pengaman. Menyalakan mesin. Mendorong ranjang ke depannya. Lampu pun menyala, dan kepala Nathan diunggah. Ia di-scan sampai ke dunia maya. Tinggal di hotel mewah. Nathan melihat sekitarnya aneh. Dengar suara pelayanan Nora mengobrol. Tapi ia bosan, dan mengontrol pakai mesin membiarkan Nathan tidur. Nora menekan tombol, menutup tubuh Nathan dengan selimut. Keesokannya Nathan terbangun karena cahaya matahari. Menjadi orang kaya, punya fasilitas lengkap. Bisa mandi air panas, bisa pilih makanan yang ingin dimakan. Buka jendela bisa lihat pemandangan. Tetangganya juga orang kaya. Wajah mereka selalu kasih senyuman. Jika mati bahkan bisa hidup dengan baik. Berbeda dengan orang miskin. Mereka hidup di bawah tanah. Setiap orang hanya punya ruangan kecil. Tidak ada uang untuk beli yang bisa lihat pemandangan. Anak kecil juga tidak ada uang, cuman bisa main dari sampah. Semua buku cuman bisa dibaca sampai halaman 5. Kalau mau lihat lagi harus bayar. Jika uangnya habis, cuman bisa dimatikan. Kecuali kalau keluarganya membayarnya. Kalau tidak ada, mereka akan dimatikan. Nathan kaget melihat ini. Ia ingin makan sesuatu untuk meredakan hatinya. Baru aja mengambil makanan. Sambil mendengar berita. Sarapan pagi berakhir sampai jam 10. Tidak. Nathan kaget. Tidak kepikiran ini makanan maya. Semuanya hilang. Keluar jalan-jalan untuk menenangkan diri. Di tengah jalan, ia menemukan daun juga dikendalikan. Program juga mengatur seseorang untuk beriklan. Jika ia tidak suka, orang yang menawarkan iklan akan terus bicara. Karena program terlalu banyak, gambarannya jadi tersendat. Tak hanya butuh waktu untuk menyelam. Bahkan sampai pelayan juga tersendat. Nathan stres. Dunia maya ini tidak seperti bayangannya. Ia ingin balik ke dunia nyata. Ia berlari keluar, ingin mencari penghubung kedua dunia. Di dalam dunia maya, perilaku begitu bisa disebut bunuh diri. Karena toren berbahaya, dan bisa dimusnahkan. Tidak boleh melewati batas toren. Ia tetap melewatinya. Tiba-tiba pelayanan Nora muncul. Nathan marah, membuat Nora menangis. Tapi Nora tidak menyerah. Mungkin ketidaksempurnaan ini akan buat tempat ini seperti dunia nyata. Karena kehidupan tidak sempurna. Ia tergerak hatinya, dan akhirnya kembali, dan menerima dunia maya, dan bilang ingin pelihara hewan. Setelah setengah hari memilih, akhirnya ia pilih seekor anjing. Ia pilih karena kelucuan anjingnya. Tiba-tiba anjing mengeluarkan suara. Aku tahu kemarin kamu tidak beruntung. Jadi mau ngobrol. Ternyata ini dokter psikolog. Orang Amerika ingin ia hidup. Mereka menggunakan otaknya dan pakai badan lain. Pelan-pelan ia terbangun. Ia melihat sekeliling, menghirup udara, dan menggerakkan jari-jari, memastikan bisa berfungsi. Eksperimen ini berhasil. Tiba-tiba hidungnya keluar darah. Semakin banyak, dan tampilan TV berubah jadi iklan bubuk. Orang sebelah Nathan ketakutan, memikirkan untuk membangkitkannya. Sekarang jadi takut. Demi menerima kalau dia sudah meninggal. Ia menghadiri acara pemakamannya. Ia ingin mencium pacarnya, tapi terhadang oleh layar. Ia ingin memeluk temannya, juga terhadang layar. Ini mengingatkannya. Ia sudah meninggal. Pemuka agama mulai menyalakan video Nathan. Tampilannya semua aneh, malah berubah jadi pertandingan sepak bola. Bahkan pidato di acara pemakamannya juga hancur. Pacarnya hanya sibuk menelepon sponsor pemakaman. Dan teman lainnya, tidak merindukannya sama sekali. Hanya penjaga keamanan rumahnya, yang berpidato dengan benar untuknya. Nathan merasa ia telah gagal. Ia ingin bilang ke pacarnya, tapi pacarnya menyalahkannya, dan menghapusnya, agar ia hilang selamanya. Nathan sedih. Apa kehidupan ini sudah mati? Semua uangnya diambil oleh kerabat. Semuanya tidak ada hati, tidak ada satu teman pun yang bisa menghibur dirinya. Tujuan semuanya hanya untuk berkumpul. Untuknya ada pelayanan Nora di sana. Nathan senang. Tiba-tiba ia terpikir, mungkin bisa jadikan Nora teman baru. Saat balik ke dunia maya, Nathan mencari Nora. Saat yang lain memberikan bintang jelek untuknya. Ia memberikan bintang 5, membantunya menaikkan peringkat. Mereka pergi ke perpustakaan, jelajahi arti maya dan nyata. Nathan juga membantu Nora mengurus tamu di saat ia sedang sibuk. Membuat senang keponakan Nora. Keduanya jadi semakin dekat. Malam itu Nora lembur.
Lihat Nathan sedang gambar. Dia penasaran dan menghampirinya. Mau mengobrol dengannya. Tiba-tiba Nathan ingin melihat kantor Nora. Nora membuka HP-nya. Memperlihatkan Nathan kantornya. Ngobrol dengan asik. Dan menatap langit. Mereka terbaring di atas rumput. Keesokan harinya, Nora ketahuan oleh bosnya. Bosnya marah. Merasa Nora dan pelanggannya terlalu akrab. Nora dipecat. Nathan oleh ibunya juga dikeluarkan dari dunia maya. Pria ini mematikan tombol. Nathan muncul di bola lampu. Ia dilihatkan ke seluruh dunia. Sebuah kota neon. Sampai ke padang rumput Afrika. Nathan melihat. Ia dikontrol oleh pria itu. Nathan dan pria itu ngobrol. Harus tinggal di mana? Tiba-tiba pacarnya Ingrid masuk. Dan ingin membawanya pergi. Ibu Nathan tidak setuju. Dia adalah milikku. Dia bukan milikmu. Dia anakku. Keduanya berargumen. Pelayanan Nora bergegas muncul. Bicara yang masuk akal. Buat ibunya setuju untuk kasih ke pacarnya. Baru aja Ingrid keluar. Langsung direbut oleh gangster. Mereka langsung mengejar. Dan melempar hard drive ke kolam. Ingrid kaget dan sedih. Langsung masuk ke dalam kolam. Mencarinya. Tapi dia tidak tahu. Hard drive Nathan sudah diganti Nora. Ia dari awal tahu. Ada orang ingin menghancurkan Nathan. Nathan dikembalikan ke dunia maya. Nora memulihkan diri sendiri. Dan muncul di hadapan Nathan. Keduanya memutuskan. Mencari tahu. Siapa yang membunuhnya. Dunia maya ada perubahan besar. Nathan bisa diperbaharui. Mengembalikan ingatannya. Sebelum diperbaharui, Nora mencari kesempatan. Mengambil kunci administrasi. Lalu diam-diam memberi Nathan pen. Ia memindahi seluruh data. Saat perbaharuan. Semua pelayanan mematikan tamunya jadi tidur. Dan pulang kerja. Tapi Nora diam-diam kembali ke kantor. Membangunkan Nathan. Membawanya lihat pembaharuan Aurora. Hampir aja ketahuan. Untungnya Nathan bawa pen untuk memodifikasi program. Mereka menjadi transparan. Baru aja lolos. Melihat pembaharuan Aurora semakin dekat. Nora kembali ke kehidupan nyata. Lihat Nathan di layar yang akan diperbaharui. Nora tiba-tiba ragu. Karena ia belum kasih tahu. Setelah pembaharuan, Nathan tidak akan mengingatnya lagi. Demi mengembalikan ingatan Nathan, ia menekan konfirmasi. Keesokan harinya, ia dihidupkan lagi. Ia sama sekali tidak mengingat Nora. Nora sedih, menangis dan izin pulang. Sampai di rumah, ia mendapat telepon Nathan. Nora baru sadar. Nathan pindah ke zona 2G di mana orang miskin tinggal. Ia menjelaskan ke Nora, ingat kalau tinggal di tempat orang kaya akan terus dipantau. Pura-pura tidak mengingatnya. Setelah Nora mendengarkan penjelasannya, di dalam rumahnya, ada gangster masuk. Ia menatap Nora. Dari ranjang ambil pisau. Nora merasakan suatu bahaya. Ia keluar dari dunia maya. Periksa ruangan. Dari cermin. Melihat tubuh gangster. Melompat dari jendela. Turun ke bawah dan lari. Gangster mengejarnya. Khawatir dengan Nora, Nathan menggunakan pen. Memantau jalanan New York. Menelepon Nora. Menunjukkan arah dan suruh naik ke atas. Nathan memanipulasi program. Gangster terjebak di lift. Nathan membantu Nora dari kejahatan. Tapi ia kehabisan data. Dan dibekukan oleh sistem. Tanpa ia tahu, Ingrid datang ke dunia maya. Dan membantunya menambah kuota. Sekaligus beritahu, aku unduh karena kamu. Apa? Ceritanya hanya sampai sini. Misteri di dalam. Hanya bisa dijelaskan di cerita selanjutnya. Bisa dimengertikan.